Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, kemarin kan kita udah bahas kan mengenai review Black Adam non-spoiler dari gua. Dan kayaknya kita udah cukup nih untuk kita bahas mengenai review spoiler untuk keseluruhan dari Black Adam ini, terutama untuk post creditsnya. Karena jujur aja gua ada berbagai macam breakdown dan teori untuk post creditsnya dan juga endingnya, bahkan dari keseluruhan cerita dari Black Adam ini. Dan juga di sini gua akan bahas mengenai impresi gua yang benar-benar harus gua tuangkan di video kali ini. So buat kalian yang udah nonton film Black Adam ini, langsung aja kita bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai Black Adam review spoiler. Oke, seperti biasa ya, kalau ini udah berbasis spoiler, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton film Black Adam ini, atau buat kalian yang masih ragu dengan film Black Adam ini tapi kalian mau keke aja mau nonton spoilernya. Oke, silakan ya, risiko ditanggung sendiri-sendiri. Oke, bisa dibilang untuk film Black Adam ini adalah film yang paling bagus lah di DCU dengan tema superheroiknya, karena bisa dibilang dari awal sampai akhirnya udah dijejelin bla 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 dengan action yang gak berhenti. Oke, satu. Dan kedua, DCU ini sekarang udah mulai bisa mengangkat jokes-jokes ala MCU. Jadi kayak mereka tuh mengikuti pasar agar supaya penonton yang suka MCU bisa suka dengan DCU. Terbukti dengan kalian yang ngomong ke gua, "Bang, gua kan fans MCU, tapi setelah gua nonton Black Adam, bagus bang ya." Ada banyak banget yang ngomong gitu ke gua bahwa ya ini bisa membuktikan bahwa film Black Adam ini bisa menggait fans MCU. Bahkan fans sebelah pun juga suka, Pak. Seperti itu. Karena kan kita udah tahu ya bahwa stigma fans MCU kan menganggap DC itu ada terlalu dark, terlalu blood ceritanya, kita nggak kuat ngikutinnya. Ternyata fans MCU bisa mengikuti film yang benar-benar bagus ini, Pak. Itu yang gua harus appreciate kepada film Black Adam ini, dimana mereka bisa menggait fans sebelah. Seperti itu, Pak ya. Oke. Dan juga gue harus bahas mengenai ini, Pak ya, audisinya Black Adam ini. Sejujurnya untuk audisi Black Adam di versi DCU ini menurut gue udah bagus kok. Udah bagus. Dan juga segi plot twist ya, buat kalian yang belum baca komiknya, sebenarnya dari arah itu udah bagus. Cuma lagi-lagi ya, buat kita yang udah baca komiknya dan setelah kita udah melihat audisinya yang bener-bener literally dirubah banget oleh DCU ini, mohon maaf, gue agak sedikit kecewa Pak ya. Karena gini, kalau kayak udah baca di komiknya sebenarnya ya kan, Shazam kan melawan Black Adam kan, situ kan Shazam kan udah melihat sekilas masa lalu dari si Ted Adam ini, dimana dia itu dan si keponakannya si Aman ini, dia itu hampir dibantai loh oleh Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu. Dan itu kan kita bisa melihat bahwa di film DCU kan, si anaknya si Ted Adam ini kan ketika dia akan dieksekusikan, dia tiba-tiba dipilih menjadi champion. Oke, itu udah mengarah komiknya, itu udah sama. Tapi lagi-lagi di sini si anaknya si Ted Adam ketika dia itu merasa, wah bapak gua tuh yang akan menyerang dunia, gak usah gua deh, mending bapak gua deh. Itu benar-benar adalah hal yang bisa dibilang mengarahnya ke heroik banget, bukan ke anti hero. Karena gini, di sini kan kalau kita lihat di komiknya Black Adam, sebenarnya si anaknya yang akan berperan untuk menjadi champion, karena dia tuh udah dipilih oleh Wizard Shazam dan juga semua wizard yang saat itu masih hidup untuk memilih dia sebagai new champion, sebagai Shazam. Tapi kita bisa melihat bahwa si Aman ini, keponakan si Ted Adam ini, langsung dia langsung dicuri kekuatannya oleh si Ted Adam ini. Karena Ted Adam lah yang merasa bahwa dia punya dendam besar terhadap semua bangsa Mesir, dan akhirnya dialah yang memutuskan untuk membantai semua orang-orang yang ada di sana untuk menyelamatkan bangsa Kandak dari perbudakan. Ini dari komik itu, Pak. Tapi di sini di filmnya, ini kayak membutuhkan superhero banget sih. Karena di komiknya aja Ted Adam lah yang membunuh si keponakannya yang punya kekuatan Shazam ini, Pak. Itu masalahnya. Dan di sini ya gak dibikin ironis. Itu yang membuat gue tuh bodoh lah. Makanya bisa dibilang ini hal yang membuat gua tuh fatal ketika gua melihat audisi bener-bener dirubah banget, yang awalnya anti-hero menjadi superhero di ending-endingnya, bodoh lah. Ya udahlah ya, tapi secara technical script bagus semuanya, oke?
Mohon maaf nih, bagus banget semua. Dari pembentukan JSA-nya, dari Black Adam-nya juga bagus banget. Nah sekarang juga aman-aman aja. Cuman lagi-lagi ya banyak audiens ya yang gua langsung pertanyakan lah kok dirubah banget. Padahal kita udah tahu ya Black Adam, buat yang belum tahu, dia tuh adalah diktator paling besar di DC Universe. Bahkan dia udah pernah berkolaborasi dengan Legion of Doom. Buat yang belum tahu ya, Legion of Doom ini adalah tim super villain yang dibuat oleh Lex Luthor, dan ini udah pernah kita lihat di ending Justice League Snyder Cut dan juga di Justice League versinya Whedon, dimana kan si Lex Luthor itu mengumpulkan semua para villain yang terkuat untuk digabungkan menjadi suatu kelompok super villain yang bernama Legion of Doom. Seperti itu Pak ya. Dan Legion of Doom ini pernah muncul juga di Legends of Tomorrow season kedua, meskipun membernya benar-benar berbeda dari apa yang udah kita lihat di komiknya. Seperti itu Pak ya. Tapi at least di sini gue bisa melihat Black Adam itu adalah diktator yang kejam, dan di sini gue tidak mendapatkan dia sebagai diktator, gak ada. Dan gak ada, itu masalahnya kenapa gak ditunjukkan, itu masalahnya loh Pak. Jadi gua nggak mendapatkan dia itu sebagai sisi brutal di masa kelamnya seperti apa. Malahan itu hanya ditulis dari segi penulisan naskah doang. Oh dia tuh dulu seperti ini. Gak diperlihatkan dalam segi scene-nya. Mohon maaf, nggak cukup bro, itu masalahnya Pak. Jadi gua nggak merasa Black Adam ini adalah seorang yang berbahaya. Biasa-biasa aja gua melihatnya. Padahal di trailernya itu benar-benar gua bisa melihat, oke, gua bisa melihat si The Rock ini ya, Dwayne Johnson, dia akan berperan sebagai benar-benar orang yang benar-benar brutal, dan juga dia tuh punya visi misi sendiri untuk menyelamatkan dunia. At least jangan sebagai anti-hero kan ya. Tapi lagi-lagi sisi gelap Black Adam itu hanya sebentar doang. Hanya literally sebentar doang. Gak sampai full. Padahal kalau kita lihat transisi Black Adam dari anti-hero ke superhero itu benar-benar lama Pak. Lama banget. Bahkan kita bisa melihat di komik Injustice God Among Us, buat yang udah baca komiknya, di situ kita bisa melihat bahwa si Superman dan Batman mereka kan udah terbagi menjadi dua kubu, dan Superman udah menjadi diktator sangat kejam setelah dia udah kehilangan kekasihnya Lois Lane akibat dibunuh oleh Joker. Bahkan Black Adam ini berpihak kepada Superman karena dia itu berusaha untuk mencari tahu semua informasi ini agar supaya dia bisa memberikan informasi itu kepada pihaknya si Batman. Seperti itu Black Adam Pak ya. Tapi transisinya itu benar-benar lama banget, gak langsung masuk ke superhero doang. Aduh, sayang banget lah ya, itu benar-benar fatal menurut gua ya. Oke, satu. Dan kedua, untuk JSA-nya, oke, ini kita tunggu-tunggu mengenai JSA-nya, Justice Society of America, yang dimana mereka benar-benar di situ, oh my god, apa yang udah gue baca di komiknya, bagus banget sih. Dan terlihat di sini JSA-nya benar-benar untuk dari segi teaming up-nya mereka benar-benar rapi banget. Dan gue suka ketika Dr. Fate dan juga Hawkman mereka cooperate bersama-sama. Nah, buat yang belum tahu ya, Hawkman dan juga Dr. Fate mereka ini adalah anggota member of JSA yang dari generasi pertama, karena di komiknya sendiri JSA itu ada berbagai macam generasi loh. Generasi 1, generasi kedua, hingga sampai ke generasi keempat kalau nggak salah, itu hingga sampai ke Golden Age. Dan di JSA ini mereka pakai konsep generasi pertama ditambah lagi dengan generasi kedua, yang dimana untuk generasi keduanya adalah si Atom Smasher dan juga Cyclone. Nah, Atom Smasher ini juga adalah si Al Rothstein, yang dimana ini adalah member JSA yang generasi kedua. Memang seperti di komiknya itu dapat. Tapi di sini lagi-lagi yang di highlight banget tuh adalah Dr. Fate dan juga si Hawkman-nya. Ini membuat gua tuh penasaran apa yang terjadi dengan member JSA yang sebelumnya, karena kita tahu ya bahwa di komik kan member JSA generasi pertama itu banyak banget. Contoh ada Green Lantern, yang Green Lantern-nya ada jubah dan juga berpakaian kostum merah, itu adalah Green Lantern versi pertama sebelum eranya Hal Jordan dan juga John Stewart di komiknya. Dan juga ada si Jay Garrick alias The Flash ya, The Flash generasi pertama sebelum Barry Allen. Jadi benar-benar itu, oh my god, kurang banget sih JSA-nya. Kalau itu tambahin lagi ada Jay Garrick, ada Green Lantern, itu benar-benar oh my god, JSA benar-benar literally JSA udah benar-benar OP. Ya, lagi-lagi Pak ya, itu yang membuat gua tuh sayang banget lah, aduh membernya kurang. Tapi at least gua suka banget chemistry antara Hawkman dan juga si Dr. Fate ini, dimana mereka tuh udah teaming up bareng, sehingga ketika mereka berdua itu memutuskan sebuah rencana untuk menjebak Black Adam di kandak pada saat itu ya, itu benar-benar bagus banget dalam segi rencana mereka. Dan gua suka sih ada adegan jokes dimana Atom Smasher ini ketika dia tuh menyerang Black Adam itu sempatnya dia tuh ngejokes Pak, dan itu semua jokes yang tepat sekali, tepat dan juga tidak misplaced. Itu yang gue suka sih, makanya bisa dibilang gua melihat ini DCU benar-benar fresh banget ini. Gue suka, oh my god, karena gini, memang kan dari stigma orang-orang, lagi-lagi ya stigma orang-orang sekarang kan kalau mereka menilai DCU kan, oh terlalu dark, oh terlalu sadis, oh terlalu brutal. Di sini sutradaranya dan juga WB Discovery yang mereka udah membuat film Black Adam ini jauh menyesuaikan pasar orang-orang sekarang.
Makanya kita bisa melihat ini the real kebangkitan DCU sudah dimulai. Thank you buat Bro Galus dan juga Bang Eka yang udah memberitahu hal ini ya, kebangkitan DCU. Oke, tapi di sini gue harus bahas ini Pak mengenai plotnya. Oke, plot dari awal sampai akhir bagus. Oke, awal sampai akhir bagus. Bahkan gue ada satu scene ketika kita bisa melihat bahwa si Amon ini ketika dia itu menyelamatkan si Black Adam dan dia membawa si Black Adam ini ke kamarnya, gue bisa melihat ada berbagai macam Easter egg yang mengarah ke semua anggota Justice League. Karena kalau kalian udah lihat di review non spoiler gue udah pernah mengatakan bahwa semua film ini semua kayaknya ada penghargaan untuk semua anggota Justice League. Apakah ada kemungkinan bahwa Web Discovery akan membuat sequel Justice League kedua untuk melanjutkan Snyder Cut? Karena buat yang masih tanya-tanya, Bang, apakah Snyder Cut itu adalah canon atau enggak? Ya, Snyder Cut adalah canon karena kita bisa melihat di trailer season kedua Fury of the Gods. Kalian bisa melihat di awal-awal trailer cuplikan Justice League yang ditampilkan itu adalah versinya Zack Snyder. Ya, dan juga si Web Discovery sebelum mereka di merge, mereka udah mengatakan bahwa untuk Whedon Cut tidak akan dianggap canon karena itu udah dianggap sebagai versi gagal oleh Web Discovery. Seperti itu Pak ya. Makanya kita bisa melihat di sini ini udah fix ini akan canon ke Snyder Cut Pak ya, seperti itu untuk Black Adam ini. Oke, dan juga ada posternya Superman lah, ada poster Batman lah, ada mainan boneka Batman juga. Dan boneka Batman ini udah pernah kita lihat waktu di film Shazam, di mana kita bisa lihat Shazam itu ketika dia tuh bertarung dengan preman, itu dia tuh pernah ngelempar boneka Batman Pak, seperti itu pernah loh di situ. Gitu ya. Oke, itu benar-benar Easter egg yang benar-benar untuk menghormati para anggota Justice League. Karena gini, karena setelah Snyder Cut kita bisa melihat bahwa semua anggota-anggota Justice League ini mereka itu udah diakui oleh para pemerintah Amerika Serikat, sehingga semua mainan-mainan macam mereka itu udah bertebaran di seluruh dunia, seperti itu ya. Dan juga gue suka dengan karakter si Ismail Gregor-nya. Karena gini, Ismail Gregor di komiknya memang seperti ini, literally memang seperti ini karena dia itu adalah seorang mafia yang licik. Dia membuat skenario dengan bekerjasama dengan intergang ini untuk mencuri mahkota Sebek. Ini yang gue suka dari segi konspirasinya, itu gue suka banget, dan itu gak terlalu berat untuk para orang-orang yang gak mengerti DC. Itu yang gue suka. Jadi di sini bisa bilang plotnya benar-benar simple, singkat, dan juga enteng banget. Jadi gue juga salut sih dengan orang-orang fans sebelah yang mereka tuh senang banget menonton film Black Adam ini, karena memang literally mereka ingin menunjukkan DCU itu untuk orang-orang awam yang benar-benar gak tahu soal DC. Itu bagus. Itu bagus banget menurut gue ya. Tapi lagi-lagi Pak ya, kurang screen time aja, kurang panjang. Itu aja sih, kurang panjang menurut gue ya. Karena lagi-lagi kalau mereka ingin mengenalkan JSA pertama kalinya di film Black Adam ini, walaupun ini film Black Adam, tapi lagi-lagi JSA juga disorot kental di sini Pak. Beda halnya kalau lu minta Venom akan diceritakan lebih lanjut di Spider-Man No Way Home, gak cocok karena Venom itu udah pernah kita lihat di film Odyssey dia. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa JSA kan juga berperan penting. At least ada satu footage kayak yang akan menceritakan mereka itu bagaimana asal-usul mereka secara singkat aja dari segi drawing mungkin, atau dalam segi footage yang bisa dibilang dari komiknya dijadikan buku komik, itu kan bisa. Itu kreatif menurut gua. Tapi lagi-lagi di sini menurut gua tuh kurang kreatif. Jadi apa ya, orang awam tuh nggak ada yang mengerti soal si Dr. Fate ini siapa, Hawkman ini siapa, Atom Smasher ini siapa, bahkan Cyclone ini siapa. Itu hanya dari subtitle doang. Tapi dalam segi scene, suatu adegan tidak ada. Ini penyakitnya, sama kayak kita melihat penjelasan si Reed Richards untuk menjelaskan incursion itu apa di Multiverse of Madness kemarin. Makanya aduh, itu adalah hal yang penting, tapi lu hanya membuat scene itu hanya dalam segi subtitle doang, literally text doang. Namanya film, itu bukan komik Pak. Makanya itu salah besar sih. Makanya JSA ini bisa dibilang mereka untuk building apa awal-awal tuh menurut gua tuh kurang menceritakan sisilah mereka. At least cuma singkat aja, cuma sempat sekian detik aja, itu udah cukup untuk memperkenalkan si Dr. Fate, Atom Special, Cyclone, bahkan si Hawkman. Itu udah cukup hanya dalam segi 30 detik doang kalau menurut gua ya. Lagi-lagi dalam segi perspektif gua untuk bangun singkat mengenai JSA ini seperti apa, seperti itu. Karena ini banyak banget dari kalian yang masih belum paham mengenai Justice Society of America. Karena gua yakin di versi DCU ini benar-benar berbeda dari apa yang udah kita baca di komik. Karena buat yang belum tahu ya, JSA ini adalah tim superhero pertama yang dibangun oleh DC Comics sebelum adanya Watchmen, sebelum adanya Justice League loh. Jadi mereka tuh jauh banget, dan mereka tuh sebenarnya ada di era tahun 1940-an, tepat di era Perang Dunia Kedua. Dan juga mereka belum juga memberikan informasi kenapa JSA ini baru muncul sekarang. Kemana mereka selama ini?
kenapa mereka nggak muncul pada saat invasi General Zod di Man of Steel, dan juga kenapa mereka tuh nggak muncul pada saat invasinya si Doomsday di versi Batman vs Superman Dawn of Justice. Kemana mereka? Bahkan di versinya The Suicide Squad versi tahun 2021 kali James Gunn, ketika Starro menginvasi bumi itu, di mana mereka para JSA ini? Gitu loh. Kenapa mereka cuma muncul di Black Adam doang? Dan ini membuat gue tuh plot hole banget di sini. Aduh, kenapa JSA baru muncul sekarang? Gue pengen tahu penjelasannya gitu loh. Kenapa JSA ini baru muncul di film Black Adam ini? Padahal kita tahu bahwa di DCU ada banyak banget ancaman-ancaman yang lebih berbahaya daripada Black Adam. Contoh Doomsday, General Zod. Astaga, itu benar-benar masif banget, sehingga itu membuat Superman jadi ancaman dan juga dimanfaatkan oleh Lex Luthor di BVS. Makanya di sini ya kemana aja lu? Gitu masalahnya. Mumpung nih si Amanda Waller ini punya kontaknya JSA. Nah, kenapa JSA ini nggak dikirim pada saat Peacemaker ini melawan alien yang budukan tuh si Butterfly? Kenapa? Why gitu loh? Kenapa nggak JSA? Kenapa Justice League? Itu masalahnya Pak. Makanya koneksinya kurang untuk JSA ini, dan meski plot ceritanya juga banyak banget plot hole ya. Tapi buat kalian ngomong, oh bang, mungkin itu akan diceritakan di film selanjutnya. Oh nggak bisa bro. Setiap film itu harus berdiri sendiri, harus stand alone. Apalagi ini masih awal-awal untuk memperkenalkan JSA ke para fans yang belum mengerti soal DC. Apalagi mereka baru dengar nih, oh gua kira JL doang di DC, oh ternyata ada JSA ya, gitu. Masalahnya untuk introduce-nya itu kurang. Itu yang gua protes Pak ya, seperti itu Pak ya. Oh ya, buat kalian yang tanya, oh bang, kenapa Dr. Fate itu mati di ending film? Nah gini, buat yang mengira bahwa Dr. Fate itu mati, yang mati itu adalah Ken Nelson-nya, tapi tidak dengan Dr. Fate-nya. Nah, Helm of Nabu ini, untuk buat yang tahu ya, itu akan memilih seseorang atau inanya sesuai dengan keinginan Helm ini Pak. Jadi Helm ini punya pikirannya sendiri. Jadi ketika dia itu akan memilih penggunanya selanjutnya siapa, maka pengguna sebelumnya itu harus mati Pak. Seperti halnya Ken Nelson di film Black Adam ini. Nah, ketika Ken Nelson ini mati, itu otomatis Helm of Nabu ini akan berpindah kepada pengguna selanjutnya Pak ya, seperti itu. Karena gini, pengguna Dr. Fate itu banyak banget. Sebelum Ken Nelson itu juga ada loh, banyak banget. Jadi pengguna Dr. Fate itu sampai sekarang itu masih ada. Bahkan ada kok Dr. Fate yang versi remaja masih ada di komik New 52 sekarang masih ada. Makanya Dr. Fate itu banyak banget. Jadi ini bisa kemungkinan ada jalan untuk the next Dr. Fate selanjutnya Pak ya. Nah, tapi gua curiganya ya, yang gua curiga dari sini adalah kenapa Hawkman ini bisa memegang helm Dr. Fate ini segitu gampangnya, sehingga dia bisa mengkloningkan dirinya dengan kekuatan Helm of Nabu ini. Padahal kalau kita udah tahu di komiknya aja, siapapun orang yang memegang helm Dr. Fate ini akan hancur dan juga dia akan terbakar. Seperti halnya yang ada kita lihat di seri Smallville season 9, di mana Chloe ketika dia memegang helm Dr. Fate, dia itu langsung kesurupan dan tidak sadarkan diri selama sebulan penuh loh. Kata Hawkman kok bisa? Apakah jangan-jangan Helm of Nabu ini udah memilih si Carter Hall alias Hawkman ini untuk menjadi the next Dr. Fate? Menurut gua tuh nggak setuju Pak, karena lagi-lagi dia udah cukup posisinya di Hawkman. Karena di komiknya aja sih Hawkman nggak pernah jadi Dr. Fate, tapi di film ini seolah-olah sutradaranya ingin menjelaskan kepada kita sebagai para fans bahwa the next Dr. Fate itu adalah si Hawkman ini Pak. Tapi nyatanya ketika pertarungan udah selesai, Helm of Nabu ini menghilang. Dan kita udah tahu, oh ternyata di ending ini dia tidak memilih si Hawkman ini, melainkan kayaknya si Helm of Nabu ini hanya meminjam kekuatannya doang kepada si Hawkman ini, karena dia itu dianggap worthy lah, karena dia itu dianggap sebagai partner dekatnya si Ken Nelson, seperti itu. Tapi dalam segi penggunanya mungkin no Pak ya, seperti itu. Dan gua harapnya jangan sampai si Carter Hall ini menjadi the new Dr. Fate, jangan sih gitu Pak ya. Oh ya, dan juga gua bisa melihat seluruh keakuratan Dr. Fate itu sebenarnya bagus banget dalam segi dia tuh melihat masa depan seperti apa, dia bisa memperkirakan kematian orang seperti apa, dan literally memang seperti yang ada di komiknya Pak, seperti itu. Tapi kalau buat yang belum tahu ya, di komik itu Dr. Fate itu jauh lebih OP loh Pak, jauh lebih OP dia. Gue ingin bahas mengenai villainnya, Sebek. Ya kita tahu ya bahwa Sebek ini adalah villain utama dari film Black Adam ini, dan juga alter egonya adalah Ismail Gregor. Nah buat yang belum tahu ya, siapa sih Ismail Gregor ini? Nah Ismail Gregor ini adalah mafia Rusia yang paling takuti, dan juga dia adalah rekan dari Anatoly Kanayev. Dan mumpung di DCU Anatoly Kanayev ini udah pernah kita lihat di film Batman vs Superman, dan dia adalah orang yang bertemu dengan Bruce Wayne ketika mereka berdua itu mengatur seorang petinju. Kalau kalian masih ingat dengan scene itu ya, itu literally dari segi sifatnya, liciknya dia ini benar-benar sama persis dengan apa yang ada di komiknya Pak, seperti itu. Itu literally persis banget, itu gue suka banget versi Ismail Gregor di DCU. Dan juga ketika dia menjadi Sebek, mohon maaf, itu tidak kerasa intimidatif. Karena apa? Sebek yang di film Black Adam ini itu menurut gue kayak villain yang cuma lewat doang.
Ya sama halnya seperti Doomsday yang ketika dia langsung muncul di satu scene di BMF Superman. Itu aja, makanya bisa dibilang Sebek ini kok kayak gampang dilupakan oleh para fans. Padahal kan kita udah menunggu-nunggu banget nih Sebek versi DCU seperti apa. Apalagi kan si Sebek ini adalah dia tuh dari universe neraka loh, Hell of DC gitu loh. Makanya bisa dibilang lah kok kayak gini, kok cuman segelintir doang. Itu sayang banget sih. Dari building up villainnya itu sayang banget kurang dieksplor. Karena gini, gua tahu ya DCU kan sekarang kan mau bangkit ya dari segi keterpurukan mereka setelah mereka tuh udah di roasting banget oleh Walter Hamada lah, Kevin Tsujihara lah, yang bener-bener udah menghancurkan DC banget dari zaman tahun 2013 semenjak Man of Steel itu udah dirusak banget tuh. Makanya tapi dari sini dalam segi pengharapan cipta mereka itu menurut gua agak sedikit menurun. Karena DCU yang gua tahu dari dulu DC itu mereka tuh keunikannya mereka tuh adalah mengangkat storytellingnya daripada fighting scene-nya yang terlalu banyak. Dan ini yang membuat gua tuh agak sedikit boring ketika gua menonton film Black Adam ini. Karena lagi-lagi pada dari awal sampai akhir bla 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 bla. Ini literally sama seperti yang gua lihat di film Avengers Infinity War, di mana dari awal sampai akhir itu bla 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 bla. Ngantuk gua, Pak. Serius, gua agak ngantuk ketika gua nonton film Black Adam ini karena storytellingnya itu agak sedikit dikurangin dan juga ciri khasnya DCU agak sedikit hilang, yaitu seperti itu, storytellingnya udah mulai hampir diturunkan ya. Ya mungkin ini sebagai pemicu ya bahwa DCU kan ingin mengikuti pasar MCU nih. Jadi mereka tuh ingin bahwa DCU dan MCU mereka akan sejajar nih. Nah seperti itu. Oke, bagus, cuma lagi-lagi ciri khasnya hilang ya. Seperti itu Pak ya. Dan juga gua ingin bahas ini Pak, gua ingin bahas mengenai segi kandaknya ya. Oh my god, CGI bagus banget Pak, semua dari awal sampai akhir. Ketika mereka ada scene ketika para bangsa kandak diperbudak lah, mereka menemukan Eternium dan segala macam, baik itu menurut gua bagus banget sih, bagus banget dalam segi CGI-nya, segi istananya bagus banget. Cuma lagi-lagi Pak, ada satu scene yang membuat gua tuh agak sedikit ya kelihatan banget CGI-nya, yang dimana si Black Adam ini ketika dia tuh menghancurkan kerajaan Raja Acton, ketika dia udah menemukan mahkota Sebek ini, itu kan one shot kayaknya, one shot terus habis itu zoom out. Ketika istana itu hancur, itu literally aduh kelihatan banget CGI. Green screen kelihatan. Jadi ya kelihatan banget lah. Ini apa ya, CGI masih belum dipoles. Oke lah, gue masih bisa maafkan lah. Yang penting gue pengen tahu ceritanya seperti apa. Tapi lagi-lagi ya kurang lah. Dan satu lagi Pak, CGI yang paling menurut gue tuh ngakak itu adalah pada saat si Black Adam ini ketika itu mengatakan Shazam dan dia merubah diri kembali menjadi seorang Ted Adam yang masih kurus seperti sebelum kematiannya Pak di zaman dulu. Dan kita bisa melihat ya CGI untuk si The Rock ini ketika kepala gede tapi badannya kok kurus itu loh. Gua langsung astaga, bagian lehernya sama bagian pundak dan badannya itu nggak sinkron. Makanya gue bisa melihat Black Adam ini kepala The Rock tapi badannya badan orang lain. Itu literally kurang dipoles sih, kurang dipoles dalam segi kepala Black Adam nih. Kalau misalkan dia udah berubah kembali menjadi Ted Adam yang dulu, ya at least kepalanya agak sedikit dipenyokin ya, atau lebih sedikit lebih kurus lah seperti itu ya. Tapi di sini kepalanya masih berisi tapi badannya udah nggak berisi, nggak seimbang. Menurut gue itu ngakak sih, hancur. Atau mungkin ya kita udah terbiasa banget dengan The Rock yang udah badannya udah gede dari awal ya, sehingga kita lihat scene itu kayak aneh gitu loh. Gitu. Tapi gua suka ada satu scene yang membuat gua tuh suka banget dengan film ini, adalah ketika struggle-nya Black Adam dari awal dia broken sampai dia dipaling kembali menjadi Black Adam setelah kematian Dr. Fate. Itu benar-benar adalah adegan yang emosional banget, yang benar-benar literally itu gua gregetan banget ketika gua melihat scene itu Pak. Anjir, itu literally gua bisa melihat perjuangan Ted Adam itu ketika dia udah ingat bahwa oh anak gue yang udah memberikan kotaan ini, gue harus tanggung jawab deh, gue harus menyelamatkan anak nih. Nah seperti itu adalah struggle Black Adam yang menurut gue tuh epic, dan tulisan naskahnya dan juga dikomunikasikan dengan potongan Dr. Fate melawan Sebek itu bagus banget sih, dimana Dr. Fate ngomong ayo lo harus bangkit, lo harus perjuangan apa yang udah diperjuangkan oleh anak lo nih zaman dulu nih. Nah seperti itu menurut gue tuh bagus banget sih dari awal sampai akhir. Soundtracknya Pak, soundnya Pak, dari sound ke sound ketika ada scene action itu menurut gue tuh bagus banget Pak, karena ini mengingatkan gue dengan versinya Thor Love and Thunder, dimana mereka itu bertarung dengan berbagai macam villain segala macam Pak ya. Mereka pakai musik orang beneran. Itu yang gue suka. Dan juga ada beberapa musik ala tahun 80-an Pak ya. Itu literally yang gue lihat pada saat gue nonton film Thor Love and Thunder dan juga Guardians of the Galaxy. Itu yang gue lihat bagus sih, bagus banget. Jadi apa ya, gak cuma dalam segi battle dengan sound effect dan juga backsound musik yang gitu-gitu aja, mereka ada inovasi bagus
bagus banget lah. Oke, itu yang gue bisa appreciate juga, segi kreatifnya kelihatan banget untuk film Black Adam ini, bagus ya. Dan juga Pak ya, ketika Sebek ini dikalahkan, itu menurut gue tuh agak sedikit kok gampang banget ya Sebek dikalahin ya. Padahal kita tahu ya bahwa Sebek itu adalah iblis yang paling mengerikan di DC setelah Trigon. Sebek itu bener-bener ngeri lepas di komiknya, makanya kok di sini kayak ya itu cuma dirobek lah nggak apa ya, Sebek ini nggak dibuat sebagai villain yang tetap di DCU, dia cuma mati di film pertama doang ya. Padahal untuk versi Ismail Gregor itu seharusnya jangka waktunya agak sedikit panjang di komiknya Pak ya. Dan itu yang gue harapkan ketika gue akan menonton film Black Adam ini, dimana Sebek ini akan menjadi ancaman baru di DCU setelah Darkseid, dan kemungkinan akan ada Trigon, karena kita kan udah ditiskan neraka di dimensi neraka ini udah ditis di film Black Adam ini. Apakah ada kemungkinan iblis Trigon ini akan muncul di DCU? Dan buat temen tahu ya, iblis Trigon itu adalah bapaknya si Raven, alias itu adalah anggota dari Teen Titans. Dan untuk si iblis Trigon ini memang itu udah pernah debut sih di DC live action ketika di series Titan season pertama, dan dia akan comeback di Titan season keempat nanti yang akan tayang pada tanggal 9 November tahun 2022. Jadi ini kayaknya Trigon kalau misalkan akan diangkat ke DC dan ngetis dimensi neraka di versi DC, oke, ini udah bagus sih. Tapi gua nggak cuma ke Trigon doang sih. Apakah jangan-jangan Lucifer Morningstar versi DC ini akan muncul di DCU? Karena lagi-lagi ini adalah dimensi neraka, yang mengingat dimensi neraka itu ada hubungannya dengan Trigon dan juga si Lucifer Morningstar, raja iblis yang benar-benar sesungguhnya Pak, seperti itu. Mumpung kita udah melihat dia di versi The Sandman Netflix Pak di DC ya, makanya oke lah kalau dia muncul di DCU, oke, itu bisa ditis jauh sih, seperti itulah gitu. Kalau menurut gue ini benar-benar Easter egg yang bisa bilang adalah hadiah. Ini adalah hadiah buat kita sebagai fans, dan juga hadiah untuk para fans yang belum tahu soal DC, ingin memperkenalkan DC seperti ini loh. Nah itu yang gue suka sih, gitu sih. Dan endingnya Pak, mohon maaf, endingnya gua kecewa sekali Pak ya. Endingnya kok gitu-gitu amat sih. Black Adam itu ketika dia tuh udah menjadi penguasa kandak ya, dan dia membela semua orang-orang kandak di situ. Oke, itu udah bagus. Memang di komik seperti itu. Dia ingin mengamankan kandak, dan juga dia tuh nggak mau berurusan dengan orang-orang yang di luar kandak. Ibarat kata ini, kalau lu adalah orang di luar kandak dan lu ingin ke kandak untuk apa ya, misalkan lu akan menjajah bangsa tersebut, atau lu akan mencuri atau segala macam lah, seperti yang dilakukan oleh Intergang ini, ya lu akan berhadapan langsung dengan penguasanya, itu adalah si Black Adam ini. Itu literally persis dengan apa yang di komiknya Pak, seperti itu. Tapi lagi-lagi gua tidak merasakan sisi anti hero nya Pak. Di sini yang gua lihat itu adalah superhero nya. Itu gua langsung endingnya, aduh, gak seperti yang di komik. Ya udahlah ya, namanya adaptasi masih beda. Cuma lagi-lagi beda, jangan ke situ dong. Itu yang gua permasalahkan. Dan juga itu gue suka ketika si Black Adam itu kostumnya udah balik, dimana dari awal petirnya itu, yang dari awal petirnya itu agak ketutupan sama item-itemnya, sekarang di ending petirnya udah mulai di-upgrade lagi, bahkan kostumnya udah literally akurat dengan apa yang ada di komiknya, dimana dia itu udah pakai jubah, terus lambang petirnya udah bener-bener udah keren banget, dan itu literally sama persis dengan apa di komiknya. Nah, buat yang belum tahu kenapa kok petirnya di awal kok gitu, itu dikarenakan karena Black Adam itu punya dendam terhadap semua all wizard yang ada di Rock of Eternity yang ada di DCU Pak, seperti itu. Karena kan mereka lah yang udah mengurung Black Adam ini selama 5.000 tahun lamanya, dan ini juga adalah alasan kenapa kandak ini udah dijajah oleh para Intergang ini yang dipimpin oleh Ismail Gregor ini Pak, seperti itu. Makanya di sini gue bisa bilang Black Adam itu punya dendam banget terhadap semua wizard itu. Dan juga buat yang belum tahu, ini udah dijelaskan di film season pertama, yang dimana Black adalah yang sudah membunuh semua wizard yang ada di sana. Jadi ketika Black Adam itu sebelum dia dikurung, dia tuh sebenarnya udah ngebunuh semua all wizard itu kecuali Wizard Shazam. Makanya yang bertahan itu cuman si Wizard Shazam doang Pak di film Shazam pertama, seperti itu. Makanya itu udah menjelaskan. Dan juga Black Adam lah yang sudah melepaskan Seven Deadly Sins ke dunia, karena dia itu udah marah kenapa dia itu kekuatannya akan diambil kembali oleh si Wizard Shazam itu, karena dia itu udah dianggap gak mampu, dan juga dia dianggap tidak champion. Karena kan seharusnya yang menjadi champion itu adalah si anaknya atau si keponakannya si Ted Adam ini, yaitu si Aman kalau di komiknya Pak ya. Tapi kalau di sini kan namanya kalau nggak salah Ruth Pak ya, gua agak lupa sih namanya Ruth atau enggak, ya itulah bola. Itu udah bagus, tapi lagi-lagi ya diubah oleh DCU jadi wow, saya lah superhero. Gak gitu dong, Black Adam bukan superhero. Itu literally yang gua protes banget gua di situ. Ya gitulah ya. Itu yang gua langsung gedek dengan film ini. Berubah senang jidat anjing. Itu yang gua lihat dari satu.
Dan juga di endingnya ya kita harus bahas di post credit scene-nya. Buat yang selalu bertanya kenapa kok Superman kok muncul di film ini, oke, gua akan jelaskan di sini Pak ya. Oke, ketika kita udah berhenti mid credit scene-nya, di post credit scene-nya, wah ya itulah. Di situ kita bisa melihat bahwa sih ketika ternyata si Black Adam udah mengambil alih kantor, dia udah menjadi penguasanya. Ternyata si Amanda Waller mengirimkan satu drone-nya untuk mengirimkan sebuah pesan kepada si Black Adam ini, bahwa kan Black Adam dianggap sebagai ancaman. Meskipun Jesse udah menganggap si Black Adam ini adalah seorang penjaga di kandak, tapi lagi-lagi dari segi Amanda Waller, dia ini tetap adalah sebuah ancaman. Sehingga si Amanda Waller ini mengancam si Black Adam ini, kalau lu nggak mau pergi, kita akan kirimkan satu grup superhero yang akan berusaha menghancurkan lu. Nah, jadi Amanda Waller tuh udah ngancam lah seperti itu. Karena memang kalau kita udah di DCU bahkan di komiknya sendiri, Amanda Waller memang seperti itu. Dia tuh adalah orang yang bisa dibilang tuh hanya punya satu panah saja. Jadi kalau dia tuh udah menilai bahwa orang ini adalah ancaman, ya udah, dia adalah ancaman. Dia nggak mau tahu perspektif dari orang lain, si Amanda Waller ini Pak. Makanya ini yang membuat gue tuh lagi lebih kesel banget dengan si Amanda Waller ini seperti itu. Dan juga ya kita bisa melihat di endingnya Superman tiba-tiba muncul Pak. Superman muncul tuh buat teriak di bioskop sih anjir. Buat teriak, mohon maaf nih, biar dari segi experience gua ceritakan dulu. Jadi ketika gua melihat film Black Adam ini, itu yang teriak itu cuma 2 orang, gua sama orang di belakang. Sisanya itu rame Pak ya, itu semua nggak teriak. Padahal itu kan kejutan seperti formula yang ada di MCU, dimana ketika ada kejutan cameo lain atau apapun itu kan semua orang teriak Pak ya, seperti MCU gitu. Tapi di sini Superman anjir nggak ada teriak gitu, bodoh sih, bodoh amat lah. Aduh, kok sepi, literally krik Pak di bioskop, bodoh lah. Tapi ya mungkin karena fans awam ini baru mulai tahu soal DCU, jadi ya gitu. Tapi kan lagi-lagi ini kan sekelas Superman gitu, jadi kok berapa orang nggak ada yang tahu, kecuali yang muncul di asap itu adalah Cyborg mungkin, atau ya Peacemaker mungkin. Ya kan mereka kan dalam segi status quo itu kan masih rendah Pak ya. Ini kan Superman, semua orang dari kecil kan udah tahu. Tapi lagi-lagi orang-orang itu kalau Superman, kalau yang muncul Iron Man pasti kan orang gitu ya. Ya itu apa yang membuat gue tuh langsung ini orang-orang, apakah mereka itu plonga-plongo atau mereka itu nggak tahu soal Superman, sih rasanya nggak mungkin gitu. Dan kalau gue ingin bahas Superman ya, mohon maaf, gue harus bahas juga di sini. Untuk Superman-nya, dia ini benar-benar ketika dia muncul itu ada perbedaan yang benar-benar signifikan di mata gue, yaitu adalah satu, kostumnya berbeda. Kostumnya ini benar-benar literally ada upgrade-nya, dimana kostum itu kalau kalian perhatikan di bagian kerahnya, di bagian lehernya itu agak sedikit naik. Dan ini kostumnya udah merujuk ke kostum New 52 akurat banget, satu. Dan kedua, gue bisa melihat ketika di rambutnya, bagian rambutnya itu ada kuncungnya, ada kuncung esnya udah kembali lagi. Dan ini mengingatkan gue dengan versi Superman Christopher Reeve dan juga Brandon Routh ya, dimana itu versi kelasnya Superman udah benar-benar diangkat banget di DCU ini. Dan juga musiknya pakai John Williams dulu punya ya. Buat kalian yang belum tahu skornya Superman yang zaman dulu, jadi John Williams tuh bagus banget sih ketika dia tuh menggarap musik Superman yang bisa dibilang masih ikonik hingga sekarang, ribuan tahun Dan ya itu menurut gue tuh oh my god, callbacknya bagus banget. Dan ini ya kita tahu ya bahwa di OST Man of Steel kan musik untuk Superman kan nggak seperti itu Pak ya. Dan mereka literally ambil dari Superman versi Christopher Reeve. Apakah jangan-jangan ini adalah timeline setelah The Flash melakukan sebuah flashpoint? Nah, buat yang tahu juga ya, The Flash ketika itu membuat sebuah flashpoint alias cabang timeline baru, itu dia tidak meriset loh Pak. Dia tidak meriset. Si Flash ini hanya nyasar ke timeline baru aja, membuat sebuah cabang timeline baru, sehingga ini membuat si Flash versi Barry Allen ini merasa bersalah Pak. Itu membuat dia itu langsung, kok dunia gua yang tempatnya kok beda, kok semua berubah ya. Lagi-lagi dia membuat sebuah cabang timeline baru. Ini yang buat kalian ngomong itu ribut, oh DCU ribut. Enggak ya, DCU itu nggak akan pernah ribut kalau untuk masalah flashpoint. Coba aja baca komiknya dan juga nonton versi animasinya, lu bakal tahu The Flashpoint itu seperti apa. Apalagi buat kalian ingin nonton versi live actionnya, tonton di The Flash season ketiga di CW. Itu udah menjelaskan literally secara garis sikatnya mengenai The Flashpoint Paradox ini Pak. Seperti itu ya, memang kita akan mengarah ke The Flash nanti di tahun 2023 mendatang. Oke, Black Adam itu gue suka dengan skripnya, dimana Black Adam itu ngomong there's no this planet who can stop me. Dan si Amanda Waller sih ngomong, oh gue juga punya kok satu orang yang gak juga dari planet ini. Itu gue suka banget sih, itu ngetis banget ke Superman. Gue kira, mohon maaf ya, gue kira itu awal itu adalah si Martian Manhunter, dimana kan kita bisa lihat ada siluet orang berjubah
tiba-tiba turun dari langit Pak ya. Itu literally gue kira itu adalah Martian Manhunter alias John Jones, dan itu udah pernah kita lihat di film Zack Snyder Justice League di ending ketika dia bertemu dengan Bruce Wayne. Kayak gue kira itu ada Martian Manhunter ya. Mungkin ya, karena di otak gue kayaknya si Martian Manhunter itu akan merekrut si Black Adam ini untuk bergabung ke Justice League agar supaya mereka akan mencari sebuah anti-life equation yang masih dicari oleh Darkseid dan juga Intergang ini Pak, seperti itu. Karena buat belum tahu ya, sebenarnya di komik itu ya, Intergang ini adalah grupnya, bisa dibilang mereka itu adalah pemuja Darkseid di masa sekarang gitu loh ya. Makanya kayaknya di sini Intergang selain mereka itu mengincar mahkota Sebek, mereka tuh akan mengincar anti-life equation yang udah diperintahkan oleh Darkseid ya, seperti itu. Makanya ini mungkin yang dimaksud oleh Darkseid ketika itu udah ngomong we will use the old ways. Jadi dia itu akan menyuruh semua para sekte-sekte penyembah dia untuk mencari anti-life equation ini Pak. Steppenwolf kan udah mati karena hanya Steppenwolf doang yang tahu di mana letak anti-life equation. Lagi-lagi seperti itu yang gua dapatkan ya. Dari keseluruhan film Black Adam ini menurut gua bagus banget dan worth it banget buat ditonton oleh kalian yang ingin explore DC, dan gua harapkan sih untuk project DCU kedepannya akan menjelaskan CSA seperti apa. Dan buat kalian yang ingin melihat Ken Nelson lagi, kemungkinan DCU ini akan menggarap film CSA solo movie atau enggak mereka akan menceritakan segi film Dark of Fate yang versi Ken Nelson sebelum dia bergabung ke JSA mungkin, atau mungkin masa-masa tahun awal-awalnya setelah dia itu udah bergabung ke JSA, mungkin seperti itu kayak. Karena ya literally Dark of Fate ini adalah salah satu hero DC yang bisa dibilang itu ya benar-benar ikonik banget. Seperti biasa skor yang untuk gua kasih di film ini adalah 8,5 dari 10, gak berubah karena meskipun gua udah nonton sekali, tapi gua udah melihat betapa hype-nya si Black Adam ini untuk membawa kembali masa-masa kemasan DCU seperti udah kita rasakan pada saat 5-5-nya Snyder Cut Pak ya. Oke, bisa mengenai video kali ini mengenai film Black Adam. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain, dan kalau kalian punya review kalian sendiri atau impresi kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Kalau gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow TikTok kita @MarioJelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup ya kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli t-shirt official Mario Angelo. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Buat kalian yang ingin pre-order, langsung aja pre-order sekarang juga baik karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!